Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari Anda menyenangkan. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas individu antropologi. Perkenalkan, nama saya Salma Fauzia dengan NPM 202020054. Kelas B, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Pasundan. Saya akan menjelaskan etnografi, studi tentang manusia dan budaya. Pertama-tama ada pengertian etnografi. Etnografi merupakan salah satu model penelitian yang lebih banyak terkait dengan antropologi, yang mempelajari peristiwa kultural, yang menyajikan pandangan hidup subjek yang menjadi objek penelitian. Ada pula etnografi merupakan pekerjaan mendeskripsikan suatu kebudayaan. Etnografi dilakukan untuk analisis antropologi sebagai bentuk pengetahuan. Selanjutnya ada ciri khas dari metode etnografi ini adalah sifatnya yang menyeluruh dan terpadu, holistik, integratif, deskripsi yang kaya dan analisa kualitatif dalam rangka mendapatkan cara pandang pemilik kebudayaan. Ada juga pendapat dari para ahli. Yang pertama ada George. Dalam mempelajari kebudayaan, beliau berpendapat bahwa ketika kita ingin memahami suatu ilmu pengetahuan, pertama-tama seharusnya kita tidak hanya melihat pada teori-teori atau temuan yang telah ada, dan bukan pula apa yang dikatakan oleh antropologis tentang ilmu pengetahuan itu. Namun kita perlu melihat kepada apa yang telah dilakukan oleh para praktisi, dan dalam antropologi sosial apa yang dilakukan oleh praktisi adalah etnografi. What Goodenough berpendapat bahwa budaya bukanlah suatu fenomena material, akan tetapi sebuah pengorganisasian atas benda-benda, manusia, perilaku, atau emosi yang dimiliki oleh manusia dalam pikiran. Etnografi tradisi keilmuan Islam. Salah satu wujud peradaban manusia cepat berkembang adalah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan pada bidang ini selain mendorong dirinya untuk berkembang, juga mendorong bidang lain untuk terus juga ikut berkembang. Tujuan utama etnografi adalah untuk memahami suatu pandangan hidup melalui sudut pandang si pemilik kebudayaan tersebut, dengan berupaya memahami sudut pandangnya, hubungannya dengan kehidupan, dan mendapatkan persepsinya mengenai dunianya. Selain mempelajari masyarakat, etnografi juga berarti belajar dari masyarakat dalam rangka untuk menemukan prinsip-prinsip hidup yang tersembunyi dalam kebudayaan itu. Peneliti harus menjadi siswa, pemilik toko menjadi pendongeng, petani lokal menjadi gurunya. Studi etnografi. Syarat utama dalam studi etnografi adalah peneliti itu sendiri harus hidup di antara objek dan subjek yang ditelitinya, untuk waktu yang relatif cukup bagi si peneliti untuk dapat hidup terintegrasi dengan masyarakat yang ditelitinya. Keberadaan peneliti dibutuhkan agar dapat mengembangkan kepekaannya dalam berpikir, merasakan, dan menginterpretasikan hasil-hasil pengamatannya dengan menggunakan konsep-konsep yang ada. Era awal mula etnografi. Proses kajian yang dilakukan dalam menemukan teori-teori kebudayaan hanya melalui bahan-bahan tulisan tentang berbagai suku di dunia yang dikumpulkan oleh para musafir, penyebar agama, pegawai kolonial, dan penjelajah alam. Etnografi model Spridley. Metode etnografi merupakan salah satu tipe peneliti yang khas dan mulai berkembang sejak tahun 1960-an. Dalam perkembangannya, etnografi kemudian memusatkan usahanya untuk menemukan bagaimana berbagai masyarakat mengorganisasikan budaya mereka dalam pikiran mereka dan kemudian menggunakan budaya tersebut dalam kehidupan. Perkembangan etnografi.
Etnografi berkembang menjadi etnografi baru yang bersumber dari aliran antropologi yang disebut kognitif antropologi. Perkembangan peradaban manusia dari generasi ke generasi jauh lebih cepat dibandingkan dengan makhluk lainnya di dunia ini. Peradaban manusia pada hakikatnya adalah hasil dari proses upaya manusia untuk menemukan sesuatu yang baru. Etnografi dapat dipahami sebagai gambaran sebuah kebudayaan, yaitu gambaran kebudayaan sebuah masyarakat yang merupakan hasil konstruksi peneliti dari berbagai informasi. Selama peneliti di lapangan, dengan belajar etnografi berarti belajar tentang jantung dari ilmu antropologi, khususnya antropologi sosial. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf atas silap dan kekurangan yang saya lakukan. Sukses untuk kita semua. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.